Halo Pineapple People, selamat datang kembali di Pineapple People Podcast. I'm your host Surya Hatta. Seperti biasa di podcast ini kita ngedatengin tamu-tamu yang Pineapple People banget, ya kan? Itu yang up and coming and aspiring young people, mostly dari industri kreatif tanah air, yaitu dunia-dunia arsitektur, dunia interior design, furniture, graphic design, seni, dan juga entrepreneurship. Tentunya kita bahas santai sambil minum kopi kayak biasa. Di episode kali ini gue udah kedatangan teman lama gue, seorang arsitek perempuan / businesswoman Asik. / philosopher. Asik. Yang terakhir kayaknya enggak sih, Sur. Putri Yulandari. Hai, Sur. Thank apa you, kabar? Put. Baik. Ini thank you banget nih udah datang nih. Sama-sama. Pertanyaan pertama, lu mandi nggak sebelum sini? Nah, itu. Nggak perlu gue jawab ya. Nggak perlu dijawab lah ya. Gue mandi tapi hari ini. Wah, ini achievement nih. Achievement unlock. banget. Ini karena lo doang lo, Sur. Untuk gue ya, mandi hari untuk ini. Dan untuk Pineapple Podcast. Iya, Pineapple People Podcast. Iya. Thank you, Put. Keren Udah abis. mandi dan udah datang. Put, gue di beberapa episode sebelumnya gue sempet ngobrol-ngobrol sama Andro, teman kita juga. Ya kan, dan dia bercerita bagaimana waktu dia kuliah dulu, dia kan di RMIT ya. Itu dia bukan hanya belajar teknis menggambar, teknis mendesain, tapi juga banyak disuruh mempelajari kayak conceptual thinkingnya gitu. Jadi mungkin arsitektur sebagai sebuah pemikiran gitu. Lu waktu di Melbourne Uni. Gue di Melbourne Uni, Di ya. Melbourne Uni. Itu lu belajar gitu juga nggak, Put? Mungkin kurang lebih sama ya, Sur. Gue nggak terlalu tahu karena sebenarnya kan gue punya banyak teman di RMIT juga kan, kayak teman kita Andro, Eja itu kan di RMIT. Nggak terlalu beda sih sebenarnya, sama yang diajarin di sekolah arsitektur. Kalau first year, second year gitu kan memang biasanya belajar kayak bagaimana lo mengekspresikan sebuah ide dulu gitu. Terus lo belajar sejarah, history, terus teori-teori arsitektur dari arsitek-arsitek terdahulu gitu, kayak Western architecture, Eastern architecture dan yang lain-lain. Tapi mungkin yang berbeda dari, kalau lo tanya perbedaan RMIT sama Melbourne Uni mungkin di porsinya mungkin ya. Jadi kalau di Melbourne Uni gue merasa banyak menggali lebih banyak tentang kayak teori kayak gitu-gitu, teori. Terus pelajaran kayak construction basicsnya juga lumayan banyak gitu. Jadi gue inget waktu second year, third year gitu, anak-anak RMIT udah sibuk banget dan kayak explore banyak banget di studio gitu. Kita masih Udah mulai mendesain gitu mereka gitu ya. Kita udah mulai desain juga sih dari first year, cuman third year itu tuh gue ngelihat porsi studionya RMIT lebih banyak gitu. Dan kalau di Melbourne ini mungkin lebih di program masternya mereka yang gali lebih banyak di studio, terus lebih di aplikasinya gitu, aplikasi terhadap di studio gitu. Dan Tapi lu conceptual thinking sih titik berat sih ya, gue rasa dari banyak sekolah arsitektur sih gue rasa gitu. Dan lu kemudian melanjutkan itu sampai master juga kan ya, Put ya? Sampai master karena di Australia itu programnya lo bisa jadi mengejar profesi arsitek itu kalau mengambil Master of Architecture. Jadi bachelornya itu tidak cukup untuk menjadikan lo seorang Arsitek gitu. Oh gitu. Jadi di Australia itu, kalau di zaman gue ya, karena berubah-berubah nih. Iya. Di zaman gue itu 2000, jadi ketahuan umur nih gue. Di 2014 lah ya waktu itu ya. Iya, 2014 sampai 2017 ya. 2005 sampai 2008 tuh kan gue bachelor kan. Iya. Itu judulnya bukan Bachelor of Architecture, tapi Bachelor of Environmental Design. Environmental Design. Iya, jadi di situ kita masih belum bisa jadi arsitek. Setelah bachelor lo diharusin untuk kerja 1 tahun, jadi placement gitu, kerja di firm architecture boleh, di kontraktor boleh gitu. Terus nanti lo kembali untuk ngambil Master of Architecture selama 2 tahun, baru di situ lo bisa ambil dapat gelar gitu, arsitek gitu ya, baru kemudian. Master of Architecture. Terus maksudnya itu bisa jadi requirements untuk kalau lo mau apply untuk
profesi arsitektur di kalau di sini IAI-nya gitu. IAI-nya. Oke. Tuh. Jadi bachelor nggak sufficient untuk jadi Oke. arsitek gitu. Terus kemudian lu menyelesaikan sampai master dan kemudian lu kerja dulu di sana di Melbourne ya. Iya, gue kerja pas placement 1 tahun itu. Oke. Di Melbourne. Denton Corker Marshall. Di Denton Corker Marshall, Ini Melbourne. bergengsi nih. Ceritain dong Put pengalaman lu di sana. Lumayan. Jadi apa ya pengalaman di sana? Lucu sih sebenarnya ceritanya. Gue ingat kelas studio gue pertama, atau gue lupa kalau nggak kelas studio atau kelas History of Western Architecture gitu, gue lupa. Jadi di kelas itu tuh lecturer tamu pertamanya tuh adalah John Denton datang untuk kayak ngasih lecture gitu kan. Keynote speaker gitu ya. Keynote speaker gitu. Terus gue kayak keren juga ya gitu. Gue baru tahu gitu kan tentang kayak firm-firm yang ada di Melbourne gitu. Ya terus lucu aja kayak 3 tahun kemudian gue apply ke DCM Melbourne terus kerja di sana setahun. Waktu placement itu lumayan seru sih karena selama placement itu lo dapat banyak experience karena biasanya tuh anak-anak placement gitu dikasih lebih dari satu project. Jadi lo bantuin satu project di satu tim satu project gitu, tapi lo juga dikasih exposure ke project-project lain gitu. Dan DCM Melbourne itu kan lumayan variety of projects-nya lumayan luas banget ya. Dari residential yang kayak very small residential sampai kayak development gede banget di Cina gitu. Jadi kayak ya itu lumayan terekspos ke banyak project sih gitu. Lo berarti di DCM Melbourne 1 tahun. 1 tahun. Kemudian lo itu DCM Jakarta juga ya? Terus gue balik ke Jakarta, gue kerja di DCM Jakarta. Selama gitu. 3 tahunan? Selama 3 tahunan. 3 tahunan. 3 tahunan. Gitu. Perbedaan utamanya apa Put? Kalau dari yang lu rasain ya, dari kerja di Melbourne sama kerja di Jakarta. Di firm arsitektur. Di firm arsitek. Cara kerjanya udah beda banget sih, udah beda banget. Jadi yang pasti sih kalau di Australia itu firm arsitek kan ada beberapa tipe kan Sur. Jadi ada yang lebih studio, ada yang lebih besar lagi. Jadi tergantung kayak banyak jumlah timnya gitu. Nah, di Melbourne sendiri sama Jakarta itu juga udah in terms of banyaknya staff udah beda. Di Melbourne itu ada waktu gua kerja itu sekitar 80 staff satu kantor, 80 sampai 90 lah gitu. Tergantung banyaknya project kadang-kadang. Di Jakarta itu ada 30-an, 30-40 gitu. Jadi mungkin hampir setengahnya lah ya. Cara kerjanya beda banget sih karena dengan staff yang lebih sedikit di sini yang pasti dan jumlah projectnya kurang lebih. Jadi kerjanya lebih banyak, tapi mungkin memang karena building code di Australia lebih bisa dikatakan quote unquote lebih ribet gitu ya. Jadi memang pekerjaannya lebih detail bisa dibilang gitu. Gitu sih. Terus kayak regulationnya gitu-gitu building codes di Australia kan jauh lebih detailed gitu dan protokolernya untuk submit ke council, submit buat izin ke council segala macam tuh lebih rumit lah gitu. Banyak lah checklistnya. Lebih banyak checklistnya, jadi memang pekerjaannya lebih detail gitu. Makanya mungkin butuh staffnya lebih banyak gitu sih. Terus salah satu project yang lu ikut kerjain waktu di DCM adalah Kedutaan Besar Australia ya? Di Kuningan. Di Kuningan. Gimana tuh Put? Lu ngerjain apa di situ Put? Seru banget sih itu mungkin pengalaman salah satu yang paling seru bagi gue gitu. Di situ gue awalnya jadi beberapa tahun awal gue kerja di DCM Jakarta itu gue nggak ngerjain project itu, tapi udah dikasih kepercayaan untuk corresponding dengan DCM Melbourne gitu. Karena memang mungkin Pak Budiman juga ngeliat gue pernah di sana gitu ya. Pengalaman di sana gitu. Jadi gue dikasih kepercayaan untuk corresponding sama DCM Melbourne.
ngerjain setelah pembangunan dimulai di Jakarta, gue kerja di embassy itu sebagai site architect. Site architect ya. Site architect. Jadi gue kerjanya nggak di kantor lagi, tapi di site. Di projectnya langsung di ya. Projectnya langsung. Nah buat apa namanya Pineapple People yang mungkin belum familiar nih dengan term site architect, itu bedanya sama arsitek yang di kantor apa sih Put? Sebenarnya sih ke job description-nya kali ya. Kalau site architect itu kalau misalnya arsitek yang doing conceptual, mungkin untuk project-project yang lebih nggak sedetail itu, kadang-kadang site architect dari sisi konsultan itu tidak dibutuhkan. Jadi sifatnya konsultan arsitektur cuma datang sebagai untuk melakukan supervisi terhadap proyeknya gitu kan, melakukan supervisi kerjaannya kontraktor gitu. Tapi untuk beberapa proyek yang lebih besar, lebih intricate gitu, dibutuhin site architect langsung dari konsultan. Kita di situ tugasnya sih sehari-hari cuman make sure, nggak cuman sih karena ini pekerjaan yang penting sangat loh. sulit. Iya. Make sure apa yang ada di gambar dari kantor DCM Melbourne itu teraplikasikan sesuai dengan gambar tersebut gitu di lapangan. Dan banyak yang berubah pastinya kan dari sisi kontraktor. Jadi it has a lot to do with negotiating with contractors, with perwakilan owners juga gitu sih. Sama konsultan yang lainnya juga. Jadi ada konsultan engineering juga di situ gitu untuk make sure everything goes well. Menghubungkan itu semua juga lah ya berarti ya. Project management juga. Project management juga. Oke. Gitu sih. Itu mungkin salah satu yang paling berkesan buat lu kali ya Put ya, project itu ya. Dan gue yakin lu belajar banyak juga di situ kan. Banget. Terutama tentang project management sih. Project management karena kita waktu itu dealing sama joint operation, jadi kontraktornya pun joint operation antara perusahaan Australia dan Indonesia. Project managementnya juga Australia based. Terus konsultannya juga semua konsultan Australian consultants gitu. Dan ya terutama gue belajar banget di project management sih. Betapa rapihnya dan the fact that it's a government project kayak. You can imagine how intricate dan banget sih ya. Dan kayak apa? Dan lu dealingnya sama kontraktor lokal, sama konsultan luar lah segala macam. Seru. Terus lu cabut dari DCM. Gue cabut dari DCM. Gue lupa tahun berapa. 2015-an ya. Habis itu lu sempat di Sabah ya Put? Gue sempat. Gue sempat ngebolang. Ngebolang dulu nih. Hidup gue absurd. Berapa bulan lu ngebolang? Gue ngebolang hampir, tadinya itu harusnya 4 bulanan. Cuman proyeknya agak extend gitu, agak molor. Jadi 5 bulanan lah, 5 bulan. Hampir setengah tahun ya? Hampir setengah tahun. Ini bagi yang nggak tahu, Sabah itu di mana tuh? Di Kalimantan ya? Di Kalimantan. Itu dekat perbatasan dengan Indonesia. Perbatasan banget itu ya? Gue di Malaysianya. Gitu, ceritain dong Put, lu ngapain sih di sana Put? Sebenarnya tuh gue iseng banget gara-gara ada satu temen gue. Lu nyari suami kan waktu itu? Iya, kalau tahu sih. Iyalah. Terus gue kena jampe-jampe di sana. Jadi nggak balik-balik. Jadi lama. Nggak, gimana? Lu ngapain sebenarnya di sana? Jadi gue waktu itu pernah ditunjukin sama teman gue nih, teman gue dari Australia. Jadi dia kayak beberapa tahun sebelumnya gitu pernah nunjukin. Ada ini banget, ada firm arsitek yang lucu banget, maksudnya menarik banget di Sabah gitu. Jadi karena isinya Nunung, Andre, lucu-lucu. Iya, lucu-lucu, Sule. Gitu. Terus. Intinya si firm arsitek ini tuh diketuai aja, head principal arsiteknya namanya Ian Hall. Ian Hall ini adalah he's a British architect. Dia itu waktu di Inggris dia kerja di salah satu firm yang gede banget lah ya. Terus dia nikah sama orang Sabah, dia decide untuk balik ke Sabah dan kayak menjalankan passionnya gitu lah. Jadi dia itu di sana bikin architect namanya. Jadi architecture and trekking. Oh wow, iya. Terus karena hobinya dia trekking memang gitu dan ngebolang.
Terus dia bikin arsitek itu untuk ngerjain project-project dari NGO banyaknya dan community based project gitu. You can imagine mungkin kayak most of the projects are non-profit projects juga gitu. Terus sambil itu dia juga melakukan beberapa social activism lah. Jadi kayak dari NGO itu ya, social activism dari NGO itu gitu. Terus mereka waktu itu lagi ngebuka opportunity buat join ke tim mereka dan kerjain beberapa project yang mereka lagi kerjain. Terus which is itu ada di Sabah gitu ya? Which is itu ada di Sabah gitu. Okay. Terus, yang lu kerjain apa tuh waktu itu? Waktu itu gue ngerjain community center buat sebuah desa di desanya namanya Maligan di Sabah. Itu desa yang populasinya mungkin nggak nyampe 200 orang kali, Sur. Kecil banget ya? Kecil banget. Jadi mungkin 100-an. Dan waktu itu tuh yang gue inget adalah gue kan satu tim. Jadi ada beberapa mahasiswa gitu, ada beberapa professionals juga ada yang dari Inggris, dari Itali, dari Malaysia. Itu kita semua ini tuh sampai mungkin kenal 80% penduduk desa itulah. Saking sedikitnya saking itu ya. Sedikitnya dan beneran kayak kenal by name gitu. Iya. Gitu, saking sedikitnya. Dan mereka ini desanya cukup terpencil di Maligan. Kalau nggak salah sekitar 2-3 jaman dari kota Kinabalu di Sabah, dan jalannya belum diaspal. Jadi mereka itu ada di dalam hutan yang lagi dibentuk lah gitu ya. Lagi dibentuk dan lagi buat industri kayu gitu. Jadi pembangunan community center ini waktu itu diprakarsai oleh CSR program dari si perusahaan kayu ini gitu ceritanya. Okay. Dan mereka yang menarik bagi gue nih, mungkin ini salah satu desa yang gue lihat sustain gitu loh, bagus karena mereka ini masih kental banget dengan kearifan lokalnya. Jadi mungkin 90% rumah di situ masih rumah panggung, rumah tradisional asli, tradisional gitu ya? Sabahan house gitu, yang rumah panggung gitu, yang bawahnya masih buat mereka biara ayam gitu. Binatang-binatang di bawah. Tapi lo nggak bisa bilang mereka keterbelakangan juga. Secara development tuh mereka cukup maju karena a lot of them were college graduates. Oh ya? Terus anak-anak mudanya nih kebanyakan, jadi banyak yang ngambil sekolah guru. Terus mereka balik ke situ, terus mereka jadi guru. Terus ada yang diploma pertanian, ada yang macam-macam deh. Dan mereka tapi mostly balik lagi ke mereka kampungnya. Banyak, iya itu menarik tuh. Seru banget ya. Mereka banyak yang kerja di luar, jadi ada beberapa yang ada yang jadi TKI juga, bukan TKI, TKM. Oh iya. Kerja ke luar negeri gitu, kerja di pabrik di Korea segala macam, atau kerja di KL, atau ada yang kerja di Indonesia juga gitu. Tapi banyak dari mereka kembali ke kampung gitu. Gitu, itu menarik sih. Menarik ya. Menarik. Dan project kita waktu itu community based gitu, Sur. Jadi kita benar-benar. Lu bikin apanya, Put? Kita bikin community center. Jadi mereka itu kan desanya ada di sebelah sungai gitu, sungai besar. Dan mereka itu besar dengan budaya memancingnya. Gitu. Jadi mereka suku Sabah, yang di Sabah itu tuh terutama terkenal dengan mancing gitu, ya? Budaya mancing. Jadi mereka tuh udah mengenal memancing udah lama gitu, ratusan tahun gitu. Terus kita bikinin sebuah community center di dekat dari si sungai itu, di mana mereka bisa jadi semacam alun-alun gitu ya, alun-alun jadi tempat mereka berkumpul, tukar pikiran, terus akhirnya sekarang dijadiin partly itu dari bangunan itu dijadiin community school juga gitu. Jadi untuk kayak anak-anak belajar di situ, knowledge hub gitulah. Terus selama di sana lu berarti tidur di rumah penduduk atau gitu ya? Kita itu semacam kayak diangkat anak gitu sama
sama penduduk di sana gitu. Jadi kita dikasih satu rumah, terus kita tinggal di situ. Yang bener-bener ya baru pertama kalinya tuh gue kayak bener-bener tidur selama itu. Biasanya kan kalau traveling paling kayak cuma 1-2 hari tidur di rumah penduduk gitu kan. Itu gue selama itu yang tidur di rumah panggung yang awalnya gue masuk angin terus gitu. Sekarang kan lantainya kan nggak rapet gitu ya, dan di bawahnya ada ayam gitu kan. Jadi itu berarti masih pakai kayu-kayu lama. Masih pakai kayu kayu ulin gitu, kayu ulin semuanya. Jadi mahal rumahnya tuh, udah mahal ya makanya. Gue colong satu enggak deh. Oh yang lu pasang di rumah lu? Oke. Iya. Oke, jadi itu lu ngebolang dulu tuh ya, sempat ngebolang dulu. Itu gue ngebolang 6 bulan. Ngebolang 6 bulan. Oke, dan akhirnya selesai lu kembali ke peradaban. Kembali peradaban. Nah, sekarang kalau lu sekarang lu lebih banyak ngerjain apa sih? Lebih ke mendesain rumah atau F&B atau apapun? Sekarang itu kan, as you know, gue kan selain jadi arsitek atau desainer, gue kan juga banyak ngurusin Kopi Kalian kan. Lu sebagai co-founder juga ya? Iya, gue co-founder di Kopi Kalian dan sampai hari ini gue aktif juga ngurusin Kopi Kalian gitu. Mostly sih gue sekarang jadinya banyak ngelakuin desain di Kopi Kalian sih. Jadi interior designernya juga, terus gue juga in charge of branding dan lain-lainnya lah, dan perintilannya lah, branding dan graphic design juga, sedikit graphic design gitu. Nah, ini menarik banget yang Kopi Kalian Cikajang, ya kan, itu adalah buah karya lo juga tuh, ya kan, itu adalah yang kemudian stylenya itu jadi hits. Masa sih? Iya loh. Iya ya? Hits loh, jadi emang ada stylenya ya? Iya, jadi kayak style lu kan yang kayak apa ya? Kalau kita lihat Kopi Kalian Cikajang, kalau dari sudut pandang gue ya, lebih kayak agak industrial, ya kan, dengan garis-garis yang tegas, dia lebih rough gitu, ya kan, unfinished gitu. Bahkan dulu tuh gue pernah baca review Kopi Kalian Cikajang, ada yang nulis, oh iya nih kopinya enak, bla bla bla, tempatnya juga seru, tapi belum selesai dibangun. Iya itu banyak banget. Di Instagram juga banyak banget yang komen gitu. Padahal kan emang maksudnya kan kayak gitu kan. Iya. Itu apa yang mendasari lu pengen bikin kayak gitu, Put? Itu sebenarnya sedikit menarik sih, konsep Kopi Kalian Cikajang. Gue kan nggak pernah sebelum itu, pengalaman gue nggak pernah bikin sesuatu yang kayak yang sepraktikal itu, mungkin bisa dibilang praktikal itu. Biasanya lu yang lebih detail gitu atau gimana? Sebelumnya kan karena gue kerjanya di DCM dan gue nggak megang banyak interior juga sih waktu di DCM. Jadi udah kebiasaan melihat sesuatu yang kayak very finished gitu kan, comply to building code. Jadi Kopi Kalian Cikajang itu karena ketidaksengajaan sebenarnya proses desainnya, dikarenakan karena gue melihat desainnya sebenarnya kan katanya bisa menjadi menarik kadang-kadang karena dia solving a problem kan. Yes, betul. Dan problem kita saat itu adalah minimnya modal. Iya. Wah, ini benar-benar problem solving architecture banget. Problem solving architecture, minimal modal. Jadi kita ketemu sebuah rumah yang sangat lokasi wise sangat bagus, dengan harga sewa yang lumayan oke. Kan waktu itu kita mulai Kopi Kalian kan, lo juga tahu kan, kita bener-bener nggak serius, maksudnya bukannya nggak serius, cuman maksudnya kayak tiba-tiba banget lah gitu tiba-tiba dan ketidaksengajaan juga gitu. Terus kita punya modal yang bisa dibilang nggak banyak lah gitu, nggak banyak dengan rumah yang sangat ancur-ancuran banget. Jadi rumah itu udah kayak ditinggalin. Gue inget banget dulu awal-awal. Udah dibiarin begitu aja tuh mungkin udah 4-5 tahun, jadi semuanya udah rusak gitu. Terus dengan modal yang sedikit itu, gue pikir mungkin appropriate ya untuk nggak mengeluarkan si konteks ini dari konteksnya gitu. Memang ini konteksnya rumah hancur, biarlah dia menjadi rumah hancur
yang kita elevate aja functionnya, gitu sih. Yeah. Jadi nggak sengaja sebenarnya. Tapi itu malah menjadi sebuah style yang unik juga ya kan. Dan kemudian kopi kalian Barito juga sebenarnya masih syarat nuansa konkret juga, semen-semen unfinished gitu, agak-agak raw juga. Cuman di situ lu lebih banyak udah mainkan garis-garis yang nge-curve, yang agak-agak ngebulet gitu. Itu memang sengaja lu bedain atau gimana, Put? Sebenarnya gue pingin expansion kopi kalian ini, gue itu selalu suka banget sama brandnya. Brand tuh Aesop. Oke. Gue ngefans banget sama Aesop, brand ya? Aesop karena design wise mereka selalu punya desain yang sangat berbeda di setiap outletnya. Tapi somehow you can feel kayak benang it comes merahnya from, gitu ya? it comes from a same source gitu. Dan itu yang pingin gue terapin sih tadinya ke Barito gitu. Barito punya latar belakang yang konteks. Gue selalu suka melihat kayak proses desain itu ngelihat dari kayak konteksnya gitu. Dan konteksnya kurang lebih sama kan. Barito itu rumah terbengkalai juga karena kita suka dengan rumah terbengkalai dan rumah hantu. Ada pesona mistis. Iya. Nah terus tapi saat itu kita punya modal yang lebih lumayan, jadi gue bisa banyak bermain tapi gue nggak keluar banyak dari konsep brutalism mungkin ya, gitu. Dimana kayak gue masih ngelihat practicality, function, dan kayak bagaimana cara pakai minimal material seminimal mungkin untuk achieve efek yang lu inginkan lah ya yang gitu ya. Yang kita perlukan dan inginkan, ambience yang kita inginkan gitu sih. Oke. Gitu, tapi nggak keluar dari situ lah ya, masih brutalism juga. Iya, gitu, makanya benang merahnya tuh sebenarnya masih berasa kan. Gitu sih kurang lebih. Karena Aesop sih unik sih ya memang ya. Bahkan dia kan bikin acara juga, Aesop Show. Oh ya? Aesop Show. Ya sama Adele sama Timon bukan? Iya, bukan, sama Cepot. Sama Cepot. Oh iya, sama Kang Sule ya? Sama Kang Sule. Gitu. Anyway, nah memang kalau dari kopi kalian Cikajang, kopi kalian Barito itu kan berasa banget yang lu sebut tadi brutalism itu, Put. Lu memang sesuka itu, lu Tadao Ando banget, ya kan, yang syarat nuansa konkret atau gimana? Enggak juga sih. Dalam proses mendesain gue tuh suka ngelihat konteksnya aja gitu. Kayak makanya itu tadi rumah lama tadi, rumah terbengkalai lu angkat gitu. Iya, kayak karakter si konteks ini sebelumnya apa sih? Bahkan kayak tanah kosong tuh kadang-kadang walaupun cuma tanah kosong tapi lo bisa lihat gitu kayak konteksnya apa dari surroundingsnya, tetangganya gitu. Gue suka mulai dari situ sih proses mendesain gue, kebanyakan begitu. Gitu. Jadi nggak terlalu bisa dibilang oh lo konkret banget nih enggak juga sih. Jadi gue suka melihat dari surroundingsnya aja. Karena gitu. konteksnya project itu adalah itu pada saat itu ya. Jadi gue nggak mau take out the character dari si konteks ini. Iya. Menarik. Kayak gue suka untuk kayak oh ini karakternya udah kayak gini, jadi kita emphasis aja. Ya, gitu. Lu elevate lagi gitu ya. Elevate aja. Oke. Gitu sih. Nah terus kalau yang membentuk karakter desain lu sendiri itu apa aja, Put? Karakter desainnya? Sejujurnya gue nggak terlalu mikirin karakter desain gue. Gue agak aneh ya sebenarnya. Dalam mendesain gue nggak terlalu melihat kayak oh gue harus muncul gitu. Karena gue pun nggak tahu kayak karakter desain gue tuh seperti apa gitu. Banyak orang yang kayak udah nemuin karakter desainnya apa gitu. Mungkin karena gue mungkin orangnya lebih kayak generalis gitu kali ya sebenarnya. Jadi gue ngeliat dari banyak faktor ini gitu, dan ya itu kayak stay true ke konteksnya gitu sih. Ya. Iya, makanya dari apa yang lu bikin tuh bisa beda-beda banget karena ya itu lu lebih pengen menonjolkan karakter asli dari si project per project itu gitu ya. Kayaknya begitu deh. Iya. Gue sendiri belum yakin. Pencarian jati diri. Inilah pencarian. Iya. Gitu. Put, kalau dream project lu yang pengen banget lu kerjain itu apa? Ini pertanyaan susah nih Suri. Dari kemarin gue mikirin gue kayak apa
ya? Cuman kalau dipikir-pikir Yang mungkin pengen banget gitu kayak cita-cita lu pengen. Iya. Andrew bilang waktu itu pengen desain geria pijat. Tapi yang plus. iya. Tapi yang Ini pembunuhan karakter banget ya. Tapi itu Andrew ngomonginnya waktu udah kita selesai podcast, jadi pribadi. Oh, pribadi. Gitu. Jadi mungkin nanti ini kita cut aja. Iya. Berbahaya nih pembunuhan karakter. Kalau lu gimana? Kalau gue mungkin dream project gue adalah nggak ada budgetnya, nggak deh. Enggak. Gue mungkin pingin suatu saat kembali ngerjain project yang community based dan rural gitu sih. Ya, mungkin yang, itu sih. Yang kayak pengalaman lu waktu di Sabah dulu itu ya? Di Sabah, dan sempat juga gue bantuin temen gue di Barakan Nusantara, yang di Sembalun juga itu. Yeah. Karena gue ngerasa kayak kerja di environment yang community based gitu ya, lo bener-bener kenal sama orangnya gitu. Kadang orang kan mikirnya kayak, oh lo punya knowledge ini, terus lo ke sebuah desa, lo bikin sesuatu, itu lebih kayak lo yang ngasih gitu. Tapi kalau bagi gue kayak lebih malah gue yang banyak belajar. Sebenarnya mereka lebih banyak yang ngasih knowledge ke gue gitu. Kayak gue pingin banget sih. Dan itu kan ada impact sosialnya juga gitu ya Put ya? Iya. Whether itu punya impact sosial atau enggak, tetap menarik. Tetap pengen banget lu kerjain gitu ya. Oke. Community based project mungkin. Lu memang gue lihat orang yang sangat memperhatikan komunitas-komunitas kecil juga gitu. Maksud sih? Iya. Komunitas apa Sur contohnya? Enggak, ini serius nih, ini serius. Lu ceritain dong soal Kopi Pahlawan Put. Oh, Kopi Pahlawan. Kopi Pahlawan itu sebenarnya project yang diprakarsai sama teman baik gue banget, Mariam Roja. Sosok yang sangat inspiring juga, Mariam dan Reman dulu yang memprakarsai. Reman anak Melbourne juga. Oh, nggak kenal gue. Lo nggak kenal ya, Reman Murandi. Buru cabut gue kayaknya. Sama Reman Murandi. Nah, mereka berdua itu bikin sebuah social enterprise namanya Barakan Nusantara, yang focusing on awalnya niatnya giving back gitu. Giving back, jadi elevate sesuatu yang udah ada, dalam hal ini industri kopi di Sembalun di Lombok, dan membantu si industri di desa Sembalun ini untuk bisa give back ke community-nya. Jadi supaya mereka bisa jualan kopi ke manapun itu, menghasilkan uangnya di give back ke community dalam bentuk sekolah komunitas untuk anak-anak gitu. Gitu sih Kopi Pahlawan. Dan gue sempat ngebantuin Mariam sampai sekarang sih sebenarnya. Barakan Nusantara masih jalan. Waktu itu gue ngedesain untuk si sekolahnya ini, sekolah komunitasnya ini gitu. Namanya Rumah Belajar Sangkabira. Rumah Belajar? Sangkabira. Di Desa Sembalun. Gitu. Itu belajar apa sih di situ? Di sekolah ini? Beneran sekolah gitu? Atau sekolah ini tuh sekolah dasar kah? Atau enggak, apa? jadi dia semacam extracurricular activity sebenarnya untuk anak-anak yang ada di situ, dan PAUD juga. PAUD, jadi anak-anak yang belum sekolah juga ada programnya di situ. Dibikin kurikulumnya sama teman kita juga, anak Melbourne juga, Ica, namanya Ica Hapsari. Dia itu pendidikannya, backgroundnya memang childhood education gitu. Iya, childhood education gitu. Jadi dia bikin kurikulumnya untuk anak-anak ini. Terus selain itu juga si sekolah ini tujuannya sih pinginnya jadi kayak knowledge hub gitu. Jadi kalau misalnya lo jalan-jalan ke Sembalun, terus lo mau share knowledge lu gitu, misalnya di situ lo bisa ke situ sharing gitu. session sama kayak anak-anak muda di situ dan lain-lain gitu sih. Oke. Dan lu sempat bolak-balik ke sana juga ya? Sempat. Tahun berapa tuh ya? Gue 2017 kali ya? 2017 ya? 2017 gitu. Oke, seru banget Sih. Terus yang cukup unik juga nih, lu waktu sambil kuliah arsitektur di Melbourne, lu tuh juga kuliah filosofi kan? Nah, ini gue random banget ya. Dulu kita lumayan sering ngobrol-ngobrol filosofi ngaco-ngaco karena gue juga dulu pernah kuliah ngambil ngambil beberapa subjek kan, filosofi, kita sempat banyak ngobrol-ngobrol gitu. Itu apa yang membuat lu tertarik sama filosofi sih Put?
Mungkin sehal yang sama dengan yang membuat lo tertarik terhadap filosofi juga, Sur. Kalau gue ya, Kalau gue tanya lo apa yang membuat lo tertarik kalau terhadap filosofi? gue pengen mempelajari pemikiran orang-orang sih. Jadi pada saat di kelas dulu itu gue nggak banyak ngomong, gue lebih menikmati, gue mendengar. Menyerap gitu ya? Menyerap, gue Iya, mendengar iya. orang ini sudut pandangnya gini, pemikirannya gini. Itu kalau gue kayak oh gitu tuh, oke, itu menarik buat gue gitu. Cuman gue emang nggak sempet ngambil banyak sih, karena kan waktu itu elektif kan. Lu memang lu S1 kali ya? Itu ya? Enggak. Oh, enggak ya? Gue graduate diploma judulnya. Oh diploma ya, berarti diploma ya. Graduate diploma of arts dalam kurung filosofi. Filosofi. Gitu. Jadi kalau lu kenapa? Sama kali ya. Mungkin gue zaman itu tuh mungkin sampai sekarang juga sih. Mencari banyak jawaban gitu kan. alay nggak sih itu. pencarian gitu kan. Terus gue udah mulai baca buku yang aneh-aneh gitu. Terus gue baru tahu nih baca silabus pas gue mau ngambil master itu. Gue baca silabus gitu, terus ada graduate diploma, terus ada beberapa program graduate diploma tuh yang bisa subsidized gitu. Terus gue pikir menarik juga nih, ini kesempatan terakhir gue nih untuk cari alasan untuk kuliah gitu, kayak habis lu ini kan gitu ya. gue ambillah itu gitu, dan susah banget ya kan, susah banget kan. Karena kayak pemikiran kita gitu, tapi ternyata menurut dia enggak kayak gitu ya. Iya, dan selalu kayak ada counter argumen. Susah banget ya susah, kuliah itu subjek-subjek filsafat. Kayak dulu gue waktu itu kan masih basic banget filosofi kan. Waktu itu ini jadi bahas filosofi nih, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa lah ya. Waktu itu ada pembahasan di kelas, Put. Apa namanya? Gini, lu adalah seorang pekerja di tambang. Lu adalah seorang pekerja di tambang, dan yang kerjaan lu kayak macul, masukin barang hasil tambang, habis itu lu naik kereta, ada lorinya gitu. Ini lori problem. Lori gitu ya kan. Lu belajar juga pasti kan? Iya. Terus nah pada suatu hari lu sedang di lori itu, remnya blong nih. Lo pilih kanan kiri, bunuh berapa orang gitu ya kan. Jadi lu kalau waduh rem gue blong lagi. Kalau gue ini sedangkan nih tracknya lu jelas nih. Tapi lu di ujung lu bisa lu belokin nih. Kalau lu ke kiri, ini lu alurnya ke kiri nih. Itu ada pekerja juga yang lagi kerja di situ. Dan kalau lu biarin dia pasti ketabrak dan meninggal ya kan. Di satu sisi ada juga pilihan kalau di kanan itu ada anak-anak kecil, ada 5 orang lagi main-main, dan kalau lu nggak ngapain mereka juga ada potensi ketabrak dan meninggal juga. Lu pilih yang mana? Anjir, gimana gitu jawabnya kan? Terus lo kelas pertama udah stres gitu ya? Gokil, tapi seru gitu, iya. kan? Karena ya argumen-argumennya waktu itu kan kalau lu arahkan ke yang si pekerja, setidaknya hanya satu keluarga yang bersedih, ya kan. Sedangkan kalau yang ke anak-anak ada 5 keluarga yang sedih gitu. Ini about maximizing happiness, bla 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 kayak gitu. Itu menurut gue kayak pemikiran-pemikiran yang wah gokil sih, maksudnya kayak si malakama tapi challenging banget gitu. Terus jadi membuat lo berpikir, jadi gue secara ethical nih, gue ethical nggak sih gitu? Gue sebagai manusia tuh ethical nggak sih? Iya. Jadi kayak dari situ tuh banyak banget, jadi kayak lebih deep banget gitu ya Put ya. Lebih melihat banyak gitu ya, dari hal-hal yang biasanya mungkin lo cuma lihat kayak oh ini doang. Iya. Yang menarik dari gue kuliah waktu itu kan gue kuliah side by side sama ngambil master kan. Jadi misalnya 3 subjek gue ngambil pelajaran master architecture, satu gue ngambil filosofi gitu kan. Lumayan mempengaruhi, jadi gue melihat shifting gitu di dalam proses mendesain gue gitu kayaknya. Dan melihat estetika gitu tuh kayaknya tuh lumayan shifting tuh gue gara-gara. Ada pengaruhnya juga ya dari situ. Ada pengaruh. Karena lumayan ada beberapa teori filsafat juga kan yang ngomongin tentang estetik, tentang kayak standards of beauty, terus ya kayak aesthetic experience gitu-gitulah. Iya. Gitu. Dan bahkan sepulangnya lu dari Melbourne, lu juga belajar filosofi lagi ya? Gue sempat ngambil extension course filsafat ya di sini Jakarta. Tapi itu iseng-iseng Sur. Segitu membekas banget lo kayak sama filosofi. Tapi itu udah kelar. Gue enjoy aja sih. Enjoy ya? For enjoyment, jadi untuk entertainment sih. Iya. Tapi udah kelar tuh?
Enggak. Jadi extension course ini tuh di STF Driakara yang gue sempat ngambil 3 semester itu. Lo bisa ngambil extension course ini, terus nanti setelah beberapa accomplish beberapa subjek itu lo bisa lanjut, misalnya lo mau ngambil S2 atau apa. Cuman enggak sih, gue melakukan itu hanya untuk untuk enjoyment, seru-seru fulfillment, self fulfillment. Iya. Boleh dicoba loh, Sur. Iya, semester ini by Zoom. Oh iya, Jadi sih karena pandemi ya. Iya. Cuman ya kalau gitu kan mesti dari awal lagi gitu kan gue kan. Enggak kok. Oh nggak bisa langsung kok. join Jadi aja dia gitu per tema. Jadi dia itu setiap semester tuh ada temanya gitu. Terus lo bebas aja, misalnya lo mau ngambil boleh. Tapi kalau misalnya memang lo tujuannya untuk lo mau nanti nerusin S2, itu lo mesti consecutively ngambil 6 semester kalau nggak salah. Oke. Gitu. Kalau gue kan filosofi emang cuman baru di permukaan banget nih Put. Lu yang lebih mendalami. Ada yang bilang nggak usah terlalu berfilosofis lah, nanti lu jadi nggak percaya Tuhan. Itu tidak percaya realita. Kayak gitu. Itu yang memang kenapa gitu sampai ada istilah kayak gitu Put? Baik banget sih ya ngomong gitu. Tapi menurut lu yang sudah mempelajari filosofi gitu, memang seperti itu kah lu jadi mempertanyakan keberadaan Tuhan atau apa gitu-gitu? Tepatnya lo mempertanyakan semua hal sih, nggak hanya Tuhan juga kan. Itu kayak salah satu subjeknya aja, kayak even kan lo mempertanyakan yang tadi lo bilang itu tentang etika, lo mempertanyakan etika gitu. Kayak apa thought eksperimen gitu kan, yang mempertanyakan etika, mempertanyakan realita, semuanya lo pertanyain sebenarnya gitu. Cuman menurut gue sih ya itu stigma yang salah aja sih. Sebenarnya nggak kayak gitu juga. Sebenarnya nggak kayak gitu juga gitu ya. Itu tergantung apa opini lo akhirnya sih ya kan. Cuman nggak kayak ada 1,000 millions possible outcomes gitu dari lo belajar pemikiran orang lain. Belum tentu kayak lo baca Nietzsche terus habis itu kayak gue Nietzsche banget ya, oke semua yang dia katakan gue percaya kan. Nggak juga kan. It's a mix of kayak banyak pemikiran gitu. Oke. Tapi seru banget sih menurut gue. I would recommend everyone dari semua profession untuk belajar filsafat pada waktu. Iya. Seru sih. Gue suka banget dulu. Gue enjoy banget sih. Gitu. Lu sampai sekarang adalah sedikit dari teman-teman kita yang masih aktif banget di Twitter Put. Aduh jangan dong, malu nih Twitter gue isinya. Tapi kan kadang Twitternya apakah itu memang untuk lu menyalurkan pemikiran-pemikiran filosofis lu gitu? Enggak sih, Twitter lebih buat nyampah aja sih Sur. Lo emang masih bacain Twitter ya? Gue udah jarang banget. Gue gak pernah lihat lo ini ngepost di Twitter. Gue post gue terakhir di Twitter itu waktu gue lagi mau ngeprint di mana gitu. Kak post di Twitter dong, nanti dapat diskon. Nah itu iya. Atau dari game gitu kan ngepost di Twitter. Gitu. Jadi tapi gue udah lama banget gitu. Iya. Karena sebenarnya anak-anak sekarang itu udah. Nah anak-anak sekarang Put justru mainannya Instagram itu pasti visual banget ya. Visual ya. Facebook mereka nggak main, tapi apparently Twitter itu populer lagi di kalangan anak-anak muda di bawah kita. Banget. Padahal kan di kalangan ABG yang kayak early 20s. Yes. Iya. Padahal di age group kita itu udah mulai ditinggalin malah. Sempet wah itu gara-gara ada Path dulu, terus Instagram jadi kayak Twitter terbengkalai. Tapi apparently sekarang anak-anak muda pada main itu sih, sama TikTok kan. Dan TikTok. Iya. Gitu. Tapi Twitter masih menarik sih menurut gue, masih menarik karena kalau gue suka soalnya sering kayak misalnya ada opini tentang apa gitu. Gue suka cari aja, pengen lihat opini orang lain tuh kayak gimana sih gitu. Untuk ngepo-ngepoin opini orang lain gitu. Karena masih sering tuh yang tweet war gitu. Tweet war gitu seru kan, ngeliatinnya. Nah, tapi gue juga sering lihat lu meng-highlight isu-isu seperti feminism, sexism di sosial media lu. Would you consider yourself a feminist? Gue percaya pada equality, Ci. Oke, gini dulu. Feminism itu apa sih sebenarnya?
gue agak takut sebenarnya memakai kata-kata feminisme tuh gue agak takut karena kok kayaknya gue merasa 5 tahun 10 tahun belakangan ini ada pergeseran meaning gitu kan, ya kan, kayak beberapa orang bilang kayak I don't need feminism gitu. Well, kembali lagi karena gue anaknya kontekstual. Menurut gue feminism itu kontekstual juga. Jadi kayak di beberapa tempat you still need feminism. Gitu. Seperti di tempat tapi kalau lo ngomong secara global ya tetap masih butuh sih gitu. Masih butuh you need feminism karena nggak bisa membohongi lah ya, maksudnya kita nggak di beberapa aspek bisa dibilang kayak women are men are equal gitu, tapi di beberapa aspek sosial, ekonomi kadang-kadang itu tuh enggak, jadi masih kayak ada ketimpangan ketidaksetaraan ya. Tapi equality in general ya itu gue yang kalau itu sebenarnya bedanya apa sih sama emansipasi wanita gitu? Sebenarnya kan memperjuangkan hak yang sama nggak sih? Sama sih. Sama sih mungkin ya. Tapi mungkin emansipasi wanita itu kata-kata yang kayak udah bergeser juga. Udah bergeser gitu. Karena menurut gue kayak itu tercetusnya itu kan di zaman-zaman Orba, zaman dulu gitu yang memang status quo-nya adalah perempuan itu can only achieve so much gitu kan. Oleh karena itu perlu di-emancipate gitu. Nah, sekarang itu yang kita lawan itu bukan itu lagi sih menurut gue. Kita udah punya kesempatan walaupun ada stigma sosial dan lain-lain. Yang kita lawan sekarang lebih ke itunya sih, stigmanya gitu. Stigmanya. Jadi kayak mindsetnya dan bagaimana how to achieve equality, terus kayak beberapa ideologi yang bisa memundurkan itu atau bisa memajukan equality ya, itu sih sekarang yang menurut gue sekarang perangnya tuh perang ideologi gitu, bukan lagi realita di lapangan. Mungkin di beberapa tempat masih banyak sih yang kita masih memerangi realita di lapangan, tapi kalau di kota-kota besar gitu gue rasa lebih ke perang ideologi kali ya. Ideologi ya. Iya, karena apa namanya, tapi takut lah ngomongin ini, bisa salah-salah ngomong gitu, itu loh, bahaya loh. Ntar bisa sekarang. apa KPI kok KPI sih, ITE. Iya, bisa karena ITE loh Sur. Gue sih berusaha memahami ini ya kan, kayak karena ini topik yang memang menarik sih. Untuk dibicarakan. Karena dan harus dibicarakan sebenarnya gitu, karena kalau kita bicara apa namanya segala sesuatunya harus by merit gitu misalnya, memang based on capabilities dan competencies-nya ya, memang perempuan dan laki-laki ya memang harus dapat opportunity yang sama gitu kan. Itu yang penting kan, opportunity yang sama gitu. Cuman kemudian kayak ada di beberapa pemerintahan misalkan mengharuskan susunan kabinetnya 30% ada berisikan perempuan. Ya. Kan ada juga yang kayak gitu. Namanya board of director harus berisi minimal sekian. Gitu. Kalau menurut lu itu gimana, Put? Bisa jadi ini ya, kalau menurut gue bisa jadi pagar makan tanaman juga sih. Kalau harus ada numbers yang jangan-jangan mereka cuma di situ to make up numbers. Nah, gitu kan? itu yang juga sebenarnya kita temukan kan dalam banyak instances gitu kan. Menurut gue yang perlu diperangi nomor satu itu ya ideologinya dulu sih. Ideologinya. Yang pasti kesetaraan dan opportunity itu harus sama dulu itu ya. Itu dia. Jadi misalnya stigma bahwa yang paling gampang deh, stigma bahwa perempuan itu kalau udah punya anak ya harus ngurus anak di rumah aja gitu. Itu jadi prioritas. Kalau enggak tuh di guilt trip gitu. Kalau lo kerja lo guilt trip, lo berarti lo salah, lo ini. Ya itu tuh kan datangnya dari sebuah ideologi kan. Betul. Nah, menurut gue itu pintu masuk ya, paling pentingnya itu sih yang diperangin dulu kalau menurut gue. Kalau sistem itu karena sistem lo ciptakan bisa diakalin, bisa mencapai results yang salah gitu. Kayak tadi lo bilang untuk make up numbers aja, kadang-kadang nggak kompeten juga nih orangnya gitu. Kalau sama-sama kompeten sih ya boleh-boleh aja, memang harus diadu gitu kan, diberi opportunity yang sama. Iya. Bukan berarti terus cowok harus ngalah terus gitu kan. Iya.
Oke. Gitu. Kok kita jadi Seru melenceng ya? Iya, Sur, ya? karena filosofi sih lu. Iya nih, jadi ujung-ujungnya ngobrol ke sini. Tapi gue mengangkat ini karena gue pengen nanya arsitek perempuan udah semakin banyak lah. Tapi menurut lu masih sangat underrepresented nggak? Banget. Banget. Masih banget sih gue ngerasanya. Sekarang ini ya globally ya, globally. Mungkin udah jauh berbeda dari 20 tahun yang lalu kali ya, Sur. Tapi masih belum cukup gitu. Belum cukup, menurut gue belum cukup. Kerasanya tuh gimana ya? Ini tuh topik yang pernah dibahas di podcast waktu itu yang acara Ibu Arsitek gitu. Ada podcast sama Ibu Arsitek. Jadi isinya tuh adalah desainer dan arsitek perempuan. Iya. Ini sering banget dibahas di situ gitu. Beberapa orang merasakan ada diskriminasi, beberapa yang kayak ngerasa enggak sih, actually biasa aja. Dan menurut gue dua-duanya bisa terjadi sih. Maksudnya in different context bisa terjadi dua-duanya gitu. Lu sendiri pernah mengalami itu nggak? Di pekerjaan apapun, gue rasa nggak cuma arsitek ya, pekerjaan apapun yang didominasi cowok itu pasti akan lebih intimidating gitu, dan pasti akan ada kejadian-kejadian di mana lo merasa kayak lo overlook karena lo perempuan gitu. Karena imagine a room full of men. Terus lo satu-satunya perempuan gitu. Kadang-kadang ada tendensi yang membuat kayak lo di look over gitu. Tapi menurut gua kembali ke individualnya masing-masing sih, dan bagaimana lo menyikapi itu gitu. Bahwa lo ya menerima memang keadaannya begitu, dan bukan, it's not their fault juga untuk merasa kayak gitu, karena kadang-kadang karena kebiasaan gimana lo deal with a lot of testosterone gitu. Belum jadi memang cara lo begitu, sexist jokes. Itu gue pernah ngalamin tuh. Gitu. Waktu jadi site architect di embassy. Itu kan gue tiap hari kan hampir tiap hari gue harus ngecek proyek, maksudnya turun ke lapangan ada apa aja masalah sama kontraktor gitu kan. Itu hampir tiap hari, karena di tim gue tuh tim arsitek itu 3 cewek, 1 cowok. Jadi gue sering pairannya tuh sama either atasan gue, bos gue, atau sama rekan gue gitu ya, kalau lagi sama cewek gitu. Kalau lagi cewek-cewek, wah itu abis Sur. Jadi lo bisa bayangin gak sih tukang yang sebanyak itu, ya udah kayak construction worker klasik, sweet gitu, disarang penyamun banget, dan itu tuh bener-bener yang nggak nyaman. Cuman ya lama-lama udah kebiasaan. Cuman gue sempet sih beberapa kali snap gitu, beberapa kali gue tegur. Harapan lu Put untuk kedepannya iklim arsitektur di Indonesia tuh seperti apa sih? Dan dunia konstruksi in general ya mungkin ya, jadi kayak engineer juga gitu. Gue berharap sih memang ada balance antara perempuan dan laki-laki ini akan terus meningkat gitu. Jadi biar numbersnya juga makin banyak arsitek perempuan, engineer perempuan, project manager perempuan gitu, karena gue rasa itu akan mengubah iklim dunia konstruksi in a whole sih. Iya. Memang perempuan dan laki-laki kan equal, tapi ada kontribusi yang agak berbeda gitu. Gue rasakan saat lo punya leader perempuan dan leader laki-laki tuh lo rasain ada perbedaannya gitu, ada pendekatan approach yang kadang-kadang kalau perempuan bisa lebih approach-nya lebih gimana, kalau laki-laki nggak selalu sih, tapi kayak gitu. Dengan adanya lebih banyak perempuan di dunia konstruksi, gue rasa iklimnya akan lebih berbeda lah ya, jauh lebih accommodating juga ya. Accommodating ya, dan lebih apologetic mungkin ya. Iya. Seru gitu. Sih. Dan di semua ini juga sih ya, di semua bidang juga yang lain bidang sama juga ya. yang kebanyakan sekarang male dominated gitu. Gue rasa akan
akan Bahkan nanti berubah. mungkin nggak cuman arsiteknya aja, tapi tukangnya juga yang perempuan gitu. Kalau di Bali kan banyak. Iya, Bali banyak tuh. Di Bali banyak tukang perempuan, betul. ibu-ibu gitu. Betul. Gitu lah Put. Nih makanya gue seneng ngundang lu karena pemikiran lu tuh seru buat dikulik Put. Random. Tapi seru gitu, seru untuk diobrolin gitu. Iya, kayak lo berikutnya harus bikin ini nih, Pineapple People Philosophy gitu. Filosofi. Pineapple Philosophy Podcast. Iya, gitu. seru juga. Seru. Tapi yang bawain lu ya ntar ya. Boleh juga. Iya. Ngundangnya siapa ya, Sur? Nanti kita pikirin. Nanti kita pikirin, iya. Gitu. Put, Iya. thank you banget nih. Sama-sama, Lu udah datang. Sur. Sama-sama. By the way, kalau ada yang mau kontak lu untuk inquiry project bisa kontak ke mana? Email mungkin? Bisa ke sawomatangbabe@yahoo.com udah nggak pakai. Udah enggak. Ya? Sekarang gue sexy cute 1986. Email kemana? Kalau regarding kopi kalian. Yeah. Bisa ke putri@kalian.id. Itu juga regarding semua collab karena kita kan do a lot of collabs juga kan. Tadi gue sempat kopi kalian. sempat bahas juga sama Iman di episode sebelumnya. Gitu, soal itu seru banget. Kita lagi collabs banyak banget nih dari orang-orang dari dunia desain dari banyak deh. Seru. Terus kalau regarding ya desain dan lain-lainnya bisa langsung kontak ke gue di putri.haniman@gmail.com. putri.haniman@gmail.com. Yes. Oke. Okay. Put, good luck untuk perjalanan berarsitektur lu. Good luck juga sama kalian grup dan kopi kalian. Thank you, thank you untuk Pineapple People yang udah dengerin di Spotify atau nonton di YouTube juga. Nantikan episode selanjutnya yang hopefully kita akan kedatangan tamu-tamu menarik lagi juga, Pineapple People yang lain. Thank you banget. You could have been anywhere, but you're here with us. We appreciate that. See you on the next one. Ciao.